Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tommy Reza di media pembelajaran interaktif matematika. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang materi kelas 7, yaitu bilangan pecahan. Nah, lebih tepatnya yaitu operasi-operasi pada bilangan pecahan. Oke, sekarang kita masuk ke materi ya, yaitu operasi-operasi pada bilangan pecahan yang terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, itu tadi materi yang akan kita bahas. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini syaratnya jika penyebutnya sama. Jika penyebutnya sama, maka angka pada pembilang bisa langsung dijumlahkan atau dikurangkan. Contohnya seperti ini. 1/3 ditambah 2/3. Nah, di sini kan angka penyebutnya sudah sama ya, yaitu 3. Maka pembilangnya langsung ditambahkan, karena operasinya kan ditambah ini. 1 tambah 2 sama dengan 3. Maka 3/3 bisa disederhanakan menjadi 1. Nah, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, nah ini ada pecahan campuran 2/5 dikurangi 1 3/5. Pecahan campuran kita jadikan pecahan biasa dengan cara 2 kali 5, 10 ditambah 2, 12 ya. 12/5 dikurangi 1 kali 5 ditambah 3, yaitu 8. 8/5. Karena penyebutnya sudah sama, yaitu 5, maka angka pembilangnya langsung dioperasikan. Nah, operasi di sini adalah dikurangi. Maka 12 kurangi 8/5 sama dengan 7/5. 7/5 dijadikan pecahan campuran menjadi 1 2/5. Nah, jadi contohnya untuk pengurangan. Sekarang kita masuk operasi penjumlahan jika penyebutnya berbeda. Nah, ini untuk operasi penjumlahan dan pengurangan jika penyebutnya berbeda. Jika penyebutnya berbeda, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menyamakan penyebutnya dengan cara menggunakan KPK. Yang kedua, hitunglah operasi pada pembilangnya saja. Atau bisa juga dilakukan dengan cara mengalihkan silang kedua pecahan. Nah, seperti ini ya. A per B plus atau ditambah C per D itu bisa dicari menggunakan cara kali silang. A dikali D ditambah C kali D. Nah, seperti ini. A kali D ditambah B kali C atau C kali B dibagi atau per B kali D. Jadi untuk pembilangnya adalah hasil operasi perkalian silangnya, kemudian penyebutnya adalah hasil kali kedua penyebut ini. Atau kalau pengurangan ya sama, A kali D dikurangi B kali C per B kali D. Nah, seperti ini ya. Oke, langsung kita masuk ke contoh aja. Untuk contoh yang pertama, 2/5 ditambah 1/2. Jadi ini kita menggunakan cara mencari KPK-nya ya. KPK dari 5 dan 2 adalah 10. Kita tulis 10, 10 penyebutnya. Kemudian cara mencari pembilangnya yaitu 10 kita bagi dengan penyebut yang pertama kan 5. Berarti 10 bagi 5. Kemudian dikali pembilangnya 2. Nah, 10 bagi 5 dikali 2. Urutannya ya, 10 kali 5 dibagi 2. Ditambah, karena operasinya ditambah atau dijumlah, penyebut satunya 10 dibagi 2 dikali 1. 10 dibagi 2 dikali 1. Maka hasilnya adalah 4/10. Berasal dari 10 bagi 5 kan 2. 2 kali 2 4. 5 berasal dari 10 bagi 2 kan 5 kali 1 5. Nah, penyebutnya sudah sama, yaitu 10. Tinggal pembilangnya dijumlahkan. 4 tambah 5 sama dengan 9. 9/10. Begitu ya. Kemudian contoh selanjutnya masih tetap penyebut yang berbeda. 2/5 ditambah 1/2. Nah, sekarang kita menggunakan cara yang kali silang.
kali silang ya, A kali D 2 kali 2 ditambah 1 kali 5. Kemudian penyebutnya 5 kali 2 5 kali 2 harus sama ya. Kemudian hasilnya 2 kali 2 4, 1 kali 5 5. Penyebutnya sudah sama yaitu 10, tinggal pembilangnya ditambah 4 tambah 5 sama dengan 9 per 10. Begitu ya. Untuk pengurangan sama. Kita menggunakan cara kali silang 5 kali 6 dikurangi 1 kali 8. Penyebutnya 8 kali 6. 8 kali 6. 8 kali 6 sama dengan 48 ya penyebutnya. Kemudian pembilangnya berasal dari sini. 5 kali 6 30. 1 kali 8 8. Operasinya adalah pengurangan. 30 dikurangi 8 yaitu 22 per 48. Masih bisa disederhanakan dibagi 2 atas bawah yaitu 11 per 24. Oke. Contoh selanjutnya 5 per 8 dikurangi 1 per 6, tapi kita menggunakan cara mencari KPK-nya. 8 sama 6 KPK-nya yaitu 24 ya. Nah, caranya sama seperti yang di awal tadi. 24 dibagi 8 dikali 5. Yang di sini 24 dibagi 6 dikali 1. Nah, ini hasilnya 15 berasal dari 24 bagi 8 kan 3 kali 5 15. 24 bagi 6 4 kali 1 4. 15 kurangi 4 11 per 24. Begitu ya untuk penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan. Selanjutnya kita masuk ke operasi perkalian. Perkalian pecahan dapat dilakukan dengan langsung mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Sangat mudah sekali ya. Untuk contoh yang pertama 3 per 5 dikali 1 per 2. 3 kali 1 per 5 kali 2. Pembilangnya dikalikan dengan pembilang, penyebut dikali penyebut. 3 kali 1 3, 5 kali 2 10. Sudah, itu aja hasilnya. Contoh yang 2 4 per 7 kali 3 per 6. 4 kali 3 7 kali 6. Hasilnya 12 per 42. Masih bisa disederhanakan. Kita bagi 6 atas bawah yaitu 2 per 7. Contoh yang ketiga 6 per 7 kali 2 per 3 menghasilkan 6 kali 2 per 7 kali 3. Hasilnya ada 12 per 21. Bisa disederhanakan ya, dibagi 3 atas bawah yaitu 4 per 7. Begitu ya untuk perkalian ya, tinggal kita kalikan aja pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Kalau hasilnya masih bisa disederhanakan, ya disederhanakan dengan cara dibagi angka yang sama atas dan bawah. Oke? Masuk ke operasi pembagian. Operasi pembagian punya syarat seperti ini ya. A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali, tapi dibalik D per C. Nah, pembaginya, kan di sini pembaginya kan C per D. Itu harus dibalik. Pembilangnya taruh di bawah, penyebutnya taruh di atas. Jadi D per C. Operasi pembagiannya berubah menjadi perkalian. Tapi pembaginya dibalik. D per C. Oke? Contohnya seperti ini. 3 per 4 dibagi 1 per 2. Maka berubah menjadi 3 per 4 dikali 2 per 1. Nah, kebalikannya dari 1 per 2 ya. Kemudian operasi perkalian ini sama seperti cara mengerjakan operasi perkalian tadi. Tinggal atas-atas atau pembilang kali pembilang, bawah kali bawah, penyebut kali penyebut. 3 kali 2 6, 4 kali 1 4. Bisa disederhanakan menjadi 3 per 2. Contoh berikutnya 5 per 8 dibagi 3 per 2. Jadi 5 per 8 dikali 2 per 3. Hasilnya 5 kali 2 per 8 kali 3 yaitu 10 per 24. Disederhanakan jadi 5 per 12. Oke. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya yaitu bentuk baku. Bentuk baku ini adalah notasi ilmiah untuk menuliskan bilangan yang sangat besar atau sangat kecil. Nah, bentuk baku itu punya rumus yaitu A dikali 10 pangkat N, dengan A-nya adalah bilangan pokok antara 1 sampai 10 dan N-nya adalah banyaknya 0 di belakang atau di depan koma. Contohnya 12 juta. Nah, di sini 12 juta itu kan punya 06 ya. Kalau dibuat bilangan pokok kan tidak boleh 12. Jadi harus ambil angka depannya saja yaitu 1. Jadi bentuk bakunya adalah 1,2. Nah, harus dibikin koma ya. 1,2 dikali 10 pangkat 7. Dari mana 7?
kita hitung dari belakang. Yang penting tidak sampai 1, harus sebelum 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sebelum angka 1 maksudnya ya. Jadi menghitungnya dari belakang sebelum angka 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, tidak sampai 1 kan. Jadi bentuk bakunya adalah 1,2 dikali 10 pangkat 7. Gitu. Kemudian 0,000035. Nah, kita ambil bilangan pokoknya adalah 3,5 dikali 10 pangkat. Nah, kenapa negatif? Karena nolnya ada di depan. Di sini 0, nah, kita buat jadi itu bilangan pangkatnya negatif, yaitu negatif 5. Dari mana negatif 5? Kita hitung dari depan. 1 setelah koma ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berhenti di angka 3. Berhenti di bilangan pokoknya, yaitu 3. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian contoh lagi 0,0000000135. Jadi bilangan pokoknya adalah 1,35 dikali 10 pangkat negatif 7. Dari mana negatif 7? Karena nolnya di depan dan banyaknya kita hitung mulai dari depan ya, setelah koma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berhenti di angka bilangan pokoknya, yaitu 1. Jadi hasilnya adalah 1,35 dikali 10 pangkat negatif 7. Begitu ya untuk materi bentuk bakunya. Baik, itu tadi materi dari bilangan pecahan dan ditambah materi bentuk baku. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan selalu semangat untuk belajar. Mohon maaf jika ada salah-salah katanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.